Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas dasar dari sistem persamaan linier. Nah, pada bagian ini kita akan melihat suatu sistem persamaan linier. Di sini ada sistem persamaan linier 5x ditambah y sama dengan 3, kemudian 2x min y sama dengan 4. Nah, untuk menyelesaikan sistem persamaan linier ini, yang kita ketahui adalah bisa menyelesaikan dengan eliminasi, substitusi, ataupun gabungan. Nah, pada kali ini kita akan menyelesaikan dengan membuat transformasi matriks, yaitu caranya kita harus mengetahui mana konstanta, mana variabel. Nah, menuangkan konstanta ke dalam bentuk matriks, yaitu dilihat konstantanya atau koefisien dari persamaan liniernya adalah di sini 5, kemudian 1, 3, kemudian 2, negatif 1, kemudian 4. Nah, ini adalah bentuk dari matriks transformasi. Teorinya seperti ini. Sebuah garis yang terletak pada bidang XY dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan linier A1X ditambah A2Y sama dengan B. Nah, A1, A2 dan B ini adalah merupakan konstanta real. Kemudian A1 tidak sama dengan 0 ataupun A2 tidak sama dengan 0. Persamaan ini disebut persamaan linier dengan variabel X dan Y. Nah, sekarang persamaannya bagaimana ketika ada variabel di luar X dan Y? Boleh tidak? Boleh. Misalkan saya punya 2A ditambah 3B negatif 4C min 5D sama dengan 10, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah variabel A, B, C, D di luar dari X dan Y. Yang tidak boleh adalah ketika persamaan linier itu berpangkat 2. Jadi pangkat tertinggi itu harus sama dengan 1. Kemudian di sini ada contoh persamaan linier nih. Dari contoh persamaan linier 1, 2, 3, dan di sini ini masing-masing memuat variabel x, y, kemudian konstanta, di sini y, z, kemudian di sini x1, x2, x3 dan x4. Kemudian di sini ada contoh bukan persamaan linier. Lihat di sini ada akar dari variabel. Ini bukan persamaan linier, ataupun di sini ada penjelasan bahwa tidak memuat hasil kali, misalkan seperti ini. X ditambah 2YZ sama dengan 10. Nah, di sini tidak memuat hasil kali, maka ini bukan persamaan linier. Perlu diketahui bahwa bedanya persamaan linier dengan sistem persamaan linier adalah ketika membentuk suatu sistem persamaan linier, maka dia berupa kumpulan-kumpulan dari persamaan linier. Nomor 1 ini hanya disebut persamaan linier, 2 pun hanya disebut persamaan linier, kemudian 3 disebut persamaan linier. Tetapi kalau sistem persamaan linier, maka ini akan dijadikan satu kesatuan dari sistem persamaan linier. Ketika kita tuangkan ke dalam bentuk matriks transformasi seperti apa? Kita coba ya. X koefisiennya 1, kemudian 3, kemudian di sini ada Z tidak, maka ini dianggap 0, kemudian konstantanya 7. Persamaan linier yang kedua, di sini X-nya adalah setengah, kemudian di sini Y-nya. Y-nya kalau kita masukkan, kita samakan bentuknya berarti dia negatif 1, kemudian Z-nya itu 3, maka konstantanya adalah negatif 1 ya, disamakan kedua ruasnya. Nah, kemudian di sini bisa tidak ketika di sini X1, X2, X3 sama dengan X4 ya. Nah, maka hanya bisa persamaan linier yang pertama dan kedua yang bisa dibentuk sistem persamaan linier. Nah, ini sistem persamaan linier dari persamaan linier 1 dan 2. Yang ketiga tidak bisa karena variabelnya berbeda. Nah, kemudian kemungkinan solusi dari SPL itu ada 3. Yang pertama, tidak punya solusi. Kemudian yang kedua, tepat satu solusi. Kemudian yang ketiga adalah tak tinggal solusi. Nah, bagaimana sih kira-kira maksudnya contoh sistem persamaan linier yang tanpa solusi?
Misalkan saya punya di sini tanpa solusi. Nah, tanpa solusi ini X ditambah Y sama dengan 2, kemudian 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, biasanya kita menyamakan koefisiennya atau di sini menyamakan koefisien untuk menghilangkan salah satu dari variabel ataupun membaginya. 2X ditambah 2Y sama dengan 4. Di sini 2X ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, ketika kita hilangkan variabelnya, mau yang mana? Ternyata ini hilang semua ketika dikurangi, maka tidak ada mewakili satupun nilai koefisien dari masing-masing variabel, sehingga sudah dipastikan bahwa sistem bersamaan yang ini, yang pertama, itu tidak memiliki solusi. Kemudian yang kedua, solusi tunggal atau tepat satu ya, tepat satu solusi. Nah, kita punya sistem persamaan seperti X min Y sama dengan 2, X ditambah Y sama dengan 2. Nah, ketika kita mau tuangkan ke dalam bentuk kartesius, kita buat diagramnya atau tabelnya dari persamaan 1. X, ini persamaan 1, di sini persamaan 2. Persamaan satunya ketika X-nya itu 0, maka Y-nya berapa? Negatif 2. Nah, ketika di sini Y-nya yang 0, maka X-nya sama dengan 2. Nah, persamaan kedua, X, Y, X-nya 0 berarti Y-nya berapa? 2. Kemudian ketika Y-nya 0, maka dia nilai X-nya juga 2. Nah, sekarang kita tuangkan ke dalam kartesius. X-nya 0, Y-nya negatif 2. Negatif 2 ya di sini. Kemudian X-nya 2, Y-nya 0 di sini. Nah, kemudian di sini dari persamaan kedua, X-nya 0, Y-nya 2. Di sini, kemudian Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian Y-nya 0, maka X-nya 2. Nah, di sini. Berarti sudah pasti dia terlihat seperti ini. Nah, ini adalah titik potongnya 2,0. Maka ini tepat satu solusi atau solusinya tunggal. Ataupun kita bisa mengeliminasikannya. Nanti pasti ketemu bahwa ini titiknya 2,0. Kita lihat X min Y sama dengan 2, X plus Y sama dengan 2. Kita lihat berarti ini min 2Y sama dengan 0 ya. Maka Y-nya sama dengan 0. Substitusikan nilai X ke dalam salah satu persamaan. X min Y sama dengan 2. X min 0 sama dengan 2. X-nya sama dengan 2. Berarti ketemunya titiknya X, Y, maka 2,0. Sama kan? 2,0. Nah, ini adalah solusi tunggal. Nah, bagaimana untuk tidak punya solusi? Tidak punya solusi, misalkan seperti ini. Tak hingga ya, maaf, tak hingga. Karena kita tadi sudah bahas tidak punya solusi tak hingga. Misalkan saya punya persamaan X plus Y sama dengan 2, kemudian 2X plus 2Y sama dengan 4. Nah, di sini kan juga bisa diperkecil ya, ataupun seperti ini. Ini kalikan 2, maka 2X ditambah 2Y sama dengan 4. 2X plus 2Y sama dengan 4. Nah, di sini hasilnya 0 semua. 0, 0. Maka ketika semuanya hasilnya 0, maka sudah dipastikan ini tidak punya solusi. Berbeda ya dengan yang di sini ya. Yang nomor 1, yang tanpa solusi atau tidak punya solusi,
tidak ada yang mewakili nilai koefisien dari masing-masing variabel. Logikanya seperti ini. Ini kan hasilnya 0 ditambah 0 sama dengan negatif 2. Misalkan 2x ditambah 2y sama dengan 4. 2 dikalikan 0 ya, ditambah 2 kalikan 0. Tetapi nanti harus sama dengan negatif 2. Apakah mungkin ketika 0 ditambah ke 0 itu hasilnya negatif 2? Kan ini suatu yang tidak mungkin. Maka disimpulkan bahwa ini tidak punya solusi. Sehingga jika yang seperti ini kasusnya tak hingga solusi, ketika 0 ditambahkan 0 maka hasilnya 0. Tentu logis ya. Ketika di sini 0 ditambah 0 sama dengan di sini hasilnya 0, maka sudah dipastikan ini bisa nalar, masuk akal. Sehingga ini nantinya ketika mempunyai persamaan seperti ini, maka dia tak hingga solusi. Bentuk kartesiusnya seperti apa? Ketika dia tak hingga solusi, maka dia akan selalu berhimpit. Jadi mau ini 2 persamaan linier ataupun 3 persamaan linier ataupun 10 persamaan linier, maka hanya memiliki satu garis atau memiliki titik-titik seperti ini. Nah, ini adalah solusi dari persamaan linier, jadi tak hingga. Ketika tepat satu solusi seperti ini, ada titik potong ataupun contohnya seperti ini, dan ketika tanpa solusi, maka ini adalah mewakili persamaan linier yang pertama, yang di sini adalah mewakili persamaan linier yang kedua. Ataupun nanti ada yang ketiga, dia tidak akan pernah bertemu atau garisnya nanti akan membentuk sejajar. Itu adalah tanpa solusi. Kenapa sejajar? Ketika dia nanti tidak sejajar, maka akan ketemu titik potong. Ini makanya jadinya nanti tepat satu solusi. Sehingga ketika tanpa solusi, garisnya nanti akan selalu berbentuk sejajar. Baik, itu tadi adalah video tentang dasar dari sistem persamaan linier. Kemudian video selanjutnya kita akan membahas operasi baris elementer, kemudian matriks eselon baris dan matriks eselon baris reduksi. Silakan disimak dengan baik dan nantikan video selanjutnya ya. Terima kasih.